Film yang sebentar lagi akan Anda saksikan ini menjelaskan bagaimana manusia diciptakan dan tahap-tahap apa saja yang dilalui sampai terbentuk wujud manusia. Film ini adalah tentang diri Anda. Marilah kita berkelana sejenak dan kembali ke masa lalu. Marilah kita menyelami sebuah kisah yang luar biasa yang penuh keajaiban. Marilah kita lihat seperti apa wujud manusia pada awalnya. Sel tunggal dalam rahim sang ibu. Sebuah wujud lemah yang membutuhkan perlindungan. Lebih kecil daripada sebutir garam. Anda juga pertama kalinya terdiri dari satu sel ini. Sebagaimana setiap orang di seluruh dunia ini. Kemudian sel ini membelah. Ada 2 sel sekarang. Lalu mereka membelah dan menjadi 4. Kemudian 8, selanjutnya 16. Sel-sel itu terus membelah. Pertama kali segumpal daging muncul. Kemudian gumpalan daging ini menjadi bentuk tertentu. Ia membentuk lengan, kaki, mata. Ia tumbuh 100 miliar kali lebih besar daripada sel awal dan 6 miliar lebih berat. Allah memperlihatkan serangkaian keajaiban dan menciptakan manusia yang sedang Anda saksikan dalam film ini yang pada awalnya hanyalah setetes air. Dan Dia menyatakan kepada manusia bagaimana Dia menciptakannya dalam Al-Quran, sebagaimana ayat berikut. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungan jawab? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang lelaki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Orang-orang yang sama sekali disibukkan oleh segala aktivitas hidup mereka sehari-hari tidak mampu merasakan keajaiban terpenting yang terjadi persis di depan mata mereka. Keajaiban ini adalah keajaiban penciptaan dalam diri manusia. Keajaiban pertama dalam penciptaan ini berawal dari dalam tubuh seorang wanita, dalam organ yang disebut ovarium, dengan proses pematangan sebuah sel telur. Terpampang sebuah perjalanan panjang di hadapan telur yang sedang mengalami pematangan ini. Ia pertama-tama akan memasuki organ yang disebut tuba fallopi, lalu berjalan melaluinya dengan menempuh jarak yang jauh, hingga akhirnya sampai ke rahim sang ibu. Sesaat sebelum telur yang matang dilepaskan dari ovarium, tuba fallopi telah siap untuk menangkapnya.
Dengan gerakan-gerakan sensitif, ia mencoba menemukan posisi sel telur ini di bagian paling atas ovarium. Sebagai hasil pencarian ini, tuba Fallopi menemukan telur yang sedang mengalami pematangan tersebut dan menarik sang telur ke arahnya. Dan akhirnya, perjalanan sang telur pun kini telah dimulai. Sang telur diharuskan melakukan perjalanan sejauh keseluruhan panjang tuba Fallopi. Tetapi ia tidak memiliki organ yang membantunya untuk melakukan tugas ini seperti sirip atau kaki. Untuk itulah, suatu sistem khusus telah diciptakan untuk perjalanan telur ini. Miliaran sel pada permukaan bagian dalam tuba Fallopi telah ditugasi untuk memastikan bahwa sang telur berhasil mencapai rahim. Sel-sel ini senantiasa menggerak-gerakkan rambut-rambut tipis pada permukaannya yang disebut silia agar bergerak ke arah rahim. Dengan cara demikian, mereka menggiring sel telur ke arah yang benar, persis seperti memindahkan suatu barang berharga dari satu tangan ke tangan selanjutnya. Jika seseorang mengamati dengan seksama, rambut-rambut tipis ini merupakan bagian dari suatu perencanaan yang sangat cerdas dan telah berada di tempat dan dalam bentuk yang sangat tepat sebagaimana mereka seharusnya. Mereka semua secara bersama-sama melakukan sebuah tugas pengangkutan, semuanya menuju ke arah yang sama. Jika salah satu bagian dari sel-sel tersebut tidak melaksanakan fungsinya, atau jika mereka melakukan tugas pengangkutan ini dengan arah yang berlainan, telur tersebut tidak akan mencapai tujuannya, dan kelahiran bayi tidak akan terjadi. Beruntung ciptaan Allah tidaklah bercacat, dan setiap sel melakukan tugas yang dibebankan padanya tanpa melakukan kesalahan. Dengan demikian, sel telur bergerak tanpa hambatan ke tempat yang secara khusus telah dipersiapkan untuknya, yaitu rahim sang ibu. Tetapi sel telur yang begitu hati-hatinya sedang diangkut ini memiliki masa hidup hanya 24 jam. Jika ia tidak dibuahi dalam selang waktu tersebut, ia akan mati. Ia memerlukan suatu material penting agar dapat dibuahi. Sperma yang akan datang dari tubuh laki-laki. Sperma adalah sel yang bertugas membawa informasi genetis laki-laki ke sel telur dalam tubuh wanita. Bila diamati lebih dekat, sperma terlihat persis seperti sebuah mesin yang khusus didesain untuk mengangkut muatan ini. Bagian depan sperma tertutup oleh pelindung. Terdapat sebuah lapisan pelindung lain di bawah lapisan pertama tersebut. Dan di bawah lapisan kedua ini, terdapat kargo muatan yang dibawa oleh sperma tersebut. Dalam muatan ini, terdapat 23 kromosom yang dimiliki oleh lelaki tersebut. Segala informasi mengenai tubuh manusia, bahkan sampai yang paling detail, tersimpan dalam kromosom ini. Agar seorang anak manusia terbentuk, 23 kromosom dalam sperma harus bersatu dengan 23 kromosom dalam sel telur ibu. Dengan cara demikian, bahan dasar pertama manusia berupa 46 kromosom akan terbentuk. Sistem pelindung pada kepala sperma tersebut akan melindungi muatan berharga ini dari segala mara bahaya selama perjalanannya. Tapi, desain pada sperma tidak terbatas sampai di sini. Terdapat mesin bertenaga sangat kuat di bagian tengah sperma. Bagian belakang mesin tersebut terhubungkan dengan ekor sperma. Daya yang dihasilkan mesin ini memutar ekor bagaikan kipas angin dan memungkinkan sperma meluncur dengan cepat. Karena terdapat mesin di bagian tengah, ia membutuhkan bahan bakar yang memungkinkannya bekerja. Kebutuhan ini telah diperhitungkan, dan bahan bakar paling produktif untuk mesin tersebut, yaitu fruktosa, telah tersedia dalam bentuk cairan yang melingkupi sperma.
Dengan cara demikian, bahan bakar untuk mesin tersebut telah tersedia di sepanjang perjalanan yang akan ia tempuh. Dengan desain yang sempurna ini, sang sperma bergerak cepat dan langsung mengarah ke sel telur. Ketika ukuran panjang sperma dan jarak perjalanan yang ia tempuh tersebut kita cermati, akan terlihat bahwa sperma layaknya sebuah mesin berkecepatan tinggi. Pembuatan mesin-mesin ajaib ini dilakukan dengan cara yang sangat ahli. Di dalam tiap testis, yang merupakan pusat produksi sperma, terdapat tabung mikroskopis dengan panjang total mencapai 500 meter. Proses produksi di dalam tabung-tabung mungil ini persis layaknya sistem perakitan menggunakan ban berjalan pada pabrik modern. Bagian pelindung, mesin, dan ekor sperma dipasangi satu persatu secara bergantian. Yang muncul sebagai hasilnya adalah sebuah keajaiban teknik yang luar biasa. Kita hendaknya berpikir sejenak menghadapi kenyataan ini. Bagaimana sel-sel yang tidak memiliki kemampuan berpikir ini mengetahui bagaimana mempersiapkan sperma dalam bentuk yang tepat, padahal mereka sama sekali tidak mengetahui seluk-beluk tubuh wanita. Bagaimana mereka belajar membuat pelindung, mesin, dan ekor yang akan dibutuhkan oleh sperma ketika berada dalam tubuh sang ibu? Dengan kecerdasan apa mereka dapat merakit komponen-komponen ini dalam urutan yang benar? Bagaimana mereka tahu bahwa sperma akan membutuhkan fruktosa? Bagaimana mereka belajar membuat sebuah mesin yang bergerak dengan bahan bakar fruktosa? Hanya ada satu jawaban atas semua pertanyaan ini. Sperma dan air mani yang mereka tempati diciptakan secara khusus oleh Allah demi kelestarian umat manusia. Profesor Sefat Babuna, mantan dekan Fakultas Kedokteran, Ginekologi dan Kebidanan Universitas Istanbul, menjelaskan desain khusus pada sperma ini sebagai berikut. Sel-sel sperma dibuat dalam tubuh sang ayah, tapi fungsi sperma ini dilakukan dalam tubuh sang ibu. Dan semenjak dunia ini dimulai, dengan kata lain dalam sejarah umat manusia, tidak ada sperma yang berkesempatan kembali pulang ke tubuh sang ayah setelah melaksanakan tugasnya dalam tubuh sang ibu, dan kemudian berkata pada sel-sel yang telah membuatnya tentang apa yang telah mereka lakukan, kesulitan apa yang mereka hadapi, atau apa tugas mereka. Jadi kalau begitu, bagaimana sel sperma memiliki struktur yang sangat berbeda dengan semua ribuan macam sel yang ada dalam tubuh? Bagaimana sel sperma mengetahui bahwa ia akan mengangkut muatan genetis yang ia ambil dari tubuh sang ayah ke tubuh lain yang kemudian akan menjadikannya hidup, sehingga bagian kepala, yakni bagian depannya, harus memiliki pelindung? Bagaimana sel sperma mengetahui bahwa ia akan menembus membran sel sehingga ia juga membawa sejumlah senjata kimia yang dipasang di balik pelindungnya? Jadi, Anda tahu bahwa adalah mustahil semua struktur pada sel ini, tugas yang ia lakukan, berbagai peristiwa yang ia alami adalah sebuah kebetulan. Ia mengerjakannya dengan kebetulan, atau bahkan ia secara sadar mengerjakan semua ini berulang-ulang. Ini adalah bukti paling jelas bagaimana Allah Sang Pencipta telah memberinya tugas ini dan bagaimana ia melakukannya dengan cara yang paling sempurna. Perancangan menakjubkan dalam desain sperma itu sendiri adalah sebuah keajaiban penciptaan. Sebenarnya Allah telah memberikan perhatian khusus pada penciptaan air mani tempat sperma itu berada dalam Al-Quran. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nuftah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau kamikah yang menciptakannya?
Sekitar 250 juta sperma pada satu waktu dikirimkan ke rahim sang ibu. Angka ini sengaja dibuat tinggi, sebab segera setelah sperma-sperma itu memasuki tubuh sang ibu, mereka mendapati diri mereka berhadapan dengan bahaya mematikan. Terdapat campuran pekat asam di dalam organ reproduksi sang ibu yang menghalangi pertumbuhan bakteri. Campuran asam ini juga mematikan bagi sperma. Dalam beberapa menit saja, dinding rahim diliputi jutaan sperma yang mati. Beberapa jam kemudian, sebagian besar dari 250 juta sperma tersebut akan mati. Senyawa asam ini, yang sangat penting bagi kesehatan sang ibu, sungguh sangat ampuh sehingga dengan mudah mampu membunuh semua sperma yang memasuki rahim. Pada peristiwa ini, pembuahan tidak dapat terjadi dan ras manusia akan punah. Akan tetapi Allah yang menciptakan sperma juga menciptakan pencegahan melawan bahaya yang akan ditemui sperma dalam rahim sang ibu. Pada saat sperma sedang diproduksi dalam tubuh sang ayah, senyawa basa ditambahkan pada cairan yang berisi sperma tersebut. Senyawa ini menurunkan pengaruh asam dalam rahim sang ibu. Oleh sebab itu, sejumlah sperma lolos memasuki rahim sang ibu dan berhasil mencapai pintu masuk ke tuba falopi. Jika Anda perhatikan, semua sperma tersebut bersama-sama pergi menuju arah yang sama. Tapi, bagaimana mereka dapat menemukan arah yang tepat ini? Bagaimana mereka mengetahui letak sel telur yang tidak lebih besar daripada setitik debu? Sperma mampu menemukan jalan ke arah telur akibat adanya satu sistem lain yang tercipta sempurna yang ikut berperan. Sang telur melepaskan zat kimia untuk menarik perhatian sperma, yang berada sekitar 15 cm darinya ke arah telur tersebut. Sperma ini bergerak lurus ke arah telur setelah menangkap signal kimia tersebut. Singkatnya, sel telur yang sama sekali tidak mengenali sperma tersebut dan belum pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya memanggil sperma ini untuk datang padanya. Dua sel yang sama sekali belum pernah kenal mampu untuk saling berkomunikasi. Ini adalah satu bukti lagi bahwa telur dan sperma diciptakan dalam bentuk paling ideal satu sama lain. Akhirnya, sekitar 100 sperma berhasil mencapai telur. Namun perlombaan belum usai. Karena hanya satu sperma yang diizinkan masuk dan berada dalam telur. Jadi, satu perlombaan yang lain lagi dimulai. Terdapat sebuah rintangan besar yang menghadang para sperma ini. Ini adalah lapisan pelindung keras yang mengelilingi telur, yang membunuh berbagai mikroorganisme yang tidak dikehendaki yang mendekatinya dan sukar untuk ditembus. Untuk mengatasi rintangan ini, sistem khusus telah diciptakan pada sperma. Di bawah lapisan pelindung pada kepala sperma, terdapat senjata-senjata rahasia yang hingga kini masih ia sembunyikan, yakni berupa kantung-kantung kecil berisi enzim-enzim pelarut. Kantung-kantung kecil ini membuat lubang pada penghalang pertama yang mengelilingi telur, yaitu lapisan pelindung, dengan melarutkannya sehingga sperma dapat masuk melalui lapisan ini. Ketika sperma sedang bergerak maju di dalam lapisan ini, pelindung kepala sperma akhirnya menjadi usang dan setelah itu hancur. Hancurnya pelindung tersebut adalah bagian dari perencanaan yang berfungsi dengan sempurna. Sebab melalui peristiwa ini, kantung enzim kedua dalam sperma kini tersingkap. Hal ini memungkinkan sperma melewati penghalang terakhir yang menghadangnya. Dengan kata lain, menembus kulit telur. Anda kini sedang melihat gambar yang diambil dengan mikroskop elektron.
Sperma memiliki pelindung berwarna merah. Pelindung ini melebur dan sperma memasuki telur melalui kulitnya. Gambaran sempurna tentang pertemuan antara sperma dan telur tidak berakhir sampai di sini. Segera setelah sperma mencapai kulit telur, keajaiban lain terjadi. Sang sperma tiba-tiba saja melepas ekor yang telah membawanya sepanjang perjalanan ini. Hal ini penting, karena bila sperma tidak melakukannya, maka ekor yang selalu tetap bergerak akan masuk ke dalam sel telur dan menghancurkannya. Pelepasan ekor oleh sperma menyerupai cara roket atau pesawat ruang angkasa melepaskan tangki bahan bakar dan mesin yang tidak diperlukan lagi ketika mereka meninggalkan atmosfer. Tetapi, bagaimana sperma kecil ini dapat melakukan suatu perhitungan yang rumit? Agar sperma mampu melakukan perhitungan ini, ia harus tahu bahwa ia telah sampai pada akhir perjalanannya dan oleh karenanya tidak lagi memerlukan ekornya. Akan tetapi sperma adalah mesin biologis yang tidak mampu berpikir, yang tidak memiliki kecerdasan dan tidak dapat merasakan keadaan sekelilingnya. Allah yang menciptakan sperma telah melengkapinya dengan suatu sistem yang memungkinkan ekor untuk lepas pada saat yang tepat. Sperma melepaskan ekornya, menembus telur dan meletakkan muatannya, yakni kromosom, melalui lubang yang ia buka. Proses pengangkutan data genetis dengan cara ini kini berakhir. Akibat dari berfungsinya secara harmonis ratusan sistem yang berada dan mandiri ini, data genetis tentang tubuh sang ayah berhasil mencapai sel telur. Seperti yang kita telah saksikan, bahkan sekedar penyatuan sperma dan telur hanya mungkin terjadi karena adanya suatu perencanaan dan desain yang sempurna, sehingga tidak menyisakan ruang kebetulan. Sekalipun orang-orang tidak menyadari hal ini, kecerdasan dan perencanaan yang terlihat di setiap bagian dari peristiwa ini adalah bukti jelas yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Anda sedang menyaksikan sebuah sel telur yang belum bergabung dengan sperma. Data genetis sperma dan telur terletak bersebelahan. Tetapi satu di antara berbagai keajaiban terbesar di dunia sebentar lagi akan terjadi. Dua set informasi genetis sebentar lagi akan berpadu satu sama lain untuk membentuk manusia yang benar-benar baru. Dan penggabungan telah terjadi. Mungkin sulit untuk dipercaya, tapi dalam sel ini terdapat semua informasi mengenai manusia yang belum lahir. Mata bayi yang belum lahir, corak dan warna rambut, bentuk wajah dan semua ciri fisiknya yang lain disimpan di sini. Dan bukan hanya penampakan luarnya, tetapi juga rangkanya, organ dalam, kulit, pembuluh darah, dan bahkan bentuk dan jumlah sel darah yang beredar melalui pembuluh-pembuluh ini, dan semua detail tubuhnya juga ditentukan di sini. Segala sesuatunya ditentukan dan ditulis dalam sel ini, dari ciri-ciri pada usia 7 tahun hingga ciri-cirinya pada usia 70 tahun. Segera setelah pembuahan, sel akan melakukan satu lagi pekerjaan yang sangat mengagumkan. Ia membelah, dan 2 sel baru terbentuk. Lalu sel-sel ini membelah lagi dan menjadi 4 sel. Pembentukan seorang manusia baru telah dimulai. Tetapi, mengapa sel memutuskan untuk membelah?
Mengapa ia bertugas membentuk manusia baru? Siapakah yang memberi sel tersebut pengetahuan untuk membentuk seorang manusia baru? Pertanyaan ini menghantarkan kita pada keberadaan Allah, pemilik ilmu dan kekuasaan tanpa batas, yang menciptakan kita, dunia ini, manusia yang ada di dunia, sel-sel dalam tubuh manusia, dan di seluruh alam semesta. Saat ini, Anda tengah menyaksikan perjalanan sel yang terus-menerus membelah dan memperbanyak diri di dalam tuba Fallopi. Kumpulan sel ini kini dikenal dengan zigot. Pada saat sel-sel dalam zigot membelah dan memperbanyak diri, sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa sel mulai tumbuh berbeda dari yang lainnya. Sel-sel terdahulu berkumpul di bagian tengah, dan mereka ini dikelilingi oleh sel-sel yang tumbuh menjadi sel jenis lain. Dalam waktu singkat kemudian, kumpulan sel di bagian tengah akan membentuk embrio. Dengan kata lain, sel-sel pertama dari bayi yang akan dilahirkan. Dan kumpulan sel di sekelilingnya akan membentuk plasenta yang akan memberi makan untuk embrio. Sel-sel yang tumbuh berbeda satu sama lain, dan penentuan untuk membentuk embrio atau plasenta dianggap oleh dunia ilmu pengetahuan sebagai sebuah keajaiban besar. Ada perintah rahasia yang membuat sel melakukan hal ini. Sekitar 4 hari setelah pembuahan, zigot mencapai tempat yang telah dipersiapkan khusus baginya, yaitu rahim sang ibu. Agar tidak dikeluarkan dari tubuh, ia harus menempel pada rahim. Akan tetapi, zigot hanyalah sebuah gumpalan yang terdiri atas sel-sel yang mirip. Ia tidak memiliki pengait atau perpanjangan yang memungkinkannya menempel di tempat tertentu. Jadi, bagaimana ia melekat dalam dinding rahim? Ini juga telah diperhitungkan sebelumnya. Ketika zigot mencapai dinding rahim sang ibu, suatu sistem khusus melakukan perannya. Yang Anda sedang saksikan sekarang adalah zigot yang baru saja mencapai rahim sang ibu. Terlihat di bawah mikroskop elektron. Sel-sel pada bagian paling luar zigot mengeluarkan enzim khusus yang melarutkan dinding rahim. Dengan cara demikian, zigot dapat melekat sangat kuat pada rahim dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh. Keberadaan sel-sel di permukaan zigot yang tidak hanya terletak di tempat yang tepat, tapi juga menghasilkan enzim yang diperlukan, sekali lagi menunjukkan kesempurnaan penciptaan. Keberadaan penciptaan yang tanpa cacat ini menjadikan zigot tertanam dalam dinding rahim. Makhluk baru yang menempel pada rahim dan mulai tumbuh kini dikenal sebagai embrio. Fakta ini yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern memperlihatkan satu keajaiban penting dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menggunakan istilah anak untuk merujuk pada fase pertama dalam rahim seorang ibu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Alaq dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Kata ini bahkan digunakan untuk menggambarkan parasit tertentu yang menempel pada kulit dan menghisap darah. Dengan kata lain, dalam Al-Quran, yang diturunkan pada saat pengetahuan manusia tentang biologi masih terbatas, sebuah kata telah digunakan yang dengan tepat melukiskan zigot dalam rahim sang ibu.
Hal ini membuktikan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Makhluk hidup bersel satu yang tak terhitung jumlahnya mendiami bumi kita, sebuah planet yang dipenuhi kehidupan. Semua makhluk bersel satu ini berkembang biak dengan membelah diri dan membentuk salinan yang sama seperti diri mereka sendiri ketika pembelahan ini terjadi. Embrio yang berkembang dalam rahim sang ibu juga memulai hidupnya sebagai makhluk bersel satu, dan sel ini memperbanyak diri dengan membuat salinan diri mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, tanpa adanya perencanaan khusus, sel-sel bayi yang belum lahir ini akan berbentuk sama, dan yang pada akhirnya akan muncul bukanlah seorang manusia, tetapi gumpalan daging tak berbentuk. Akan tetapi hal seperti ini tidaklah terjadi, karena sel-sel tersebut bukanlah tanpa pengawasan. Beberapa minggu setelah sperma dan sel telur bertemu, sel-sel mulai tumbuh berbeda satu sama lain, mengikuti perintah rahasia yang diberikan kepada mereka. Kini kita tengah menyaksikan perubahan ini yang digambarkan sebagai suatu keajaiban oleh para ilmuwan. Sel-sel yang tidak memiliki kesadaran ini mulai membentuk organ dalam, rangka, dan otak. Sel-sel otak telah mulai terbentuk pada dua celah kecil ini. Pemandangan yang sedang Anda lihat sekarang ini, yang diambil menggunakan mikroskop elektron, adalah tahap awal perkembangan otak. Sel-sel otak akan berkembang biak dengan cepat di sini, dan sebagai hasil dari pertumbuhan ini, bayi akan memiliki sekitar 10 miliar sel otak. Kini kita sedang menyaksikan pembentukan sel-sel otak. Setiap menit, 100.000 sel baru ditambahkan pada kumpulan sel ini. Masing-masing sel baru yang terbentuk berperilaku seolah-olah ia tahu di mana ia harus menempatkan diri dan dengan sel mana saja ia harus membuat sambungan. Setiap sel menemukan tempatnya masing-masing. Dari jumlah kemungkinan sambungan yang tak terbatas, ia mampu menyambungkan diri dengan sel yang tepat. Terdapat 100 triliun sambungan dalam otak manusia. Agar sel-sel otak dapat membuat triliunan sambungan ini dengan tepat, mereka harus menunjukkan kecerdasan yang jauh melebihi tingkat kecerdasan manusia. Padahal sel tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Dan tidak hanya sel otak. Setiap sel yang membelah dan memperbanyak diri pada embrio pergi dari tempat pertama kali ia terbentuk, langsung menuju ke titik yang harus ia tempati. Dan setiap sel menemukan tempat yang telah ditetapkan untuknya. Dan di sini, dengan sel manapun mereka harus membentuk sambungan, mereka akan mengerjakannya. Jadi, siapakah gerangan yang menjadikan sel-sel yang tidak memiliki kesadaran tersebut mengikuti rencana cerdas ini? Profesor Sefat Babuna memberikan jawaban sebagaimana berikut. Bagaimana semua sel yang identik ini bergerak menuju tempat yang sama sekali berbeda, seolah-olah mereka secara mendadak menerima perintah dari suatu tempat dan berusaha agar benar-benar terbentuk organ-organ yang sungguh berbeda. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sel yang identik ini, yang tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan, yang memiliki genetika dan DNA yang sama, tiba-tiba menerima perintah dari suatu tempat. Sebagian dari mereka membentuk otak, sebagian membentuk hati, dan sebagian yang lain membentuk organ yang lain lagi. Proses pembentukan dalam rahim sang ibu berlangsung terus tanpa henti. Sejumlah sel yang mengalami perubahan tiba-tiba saja mulai mengembang dan mengerut. Setelah itu, ratusan ribu sel ini saling berdatangan, dan sel-sel ini membentuk jantung.
Jantung ini akan terus-menerus berdenyut seumur hidup. Sesaat lagi kita akan melihat sebuah keajaiban yang nyata. Sel-sel yang berdiri sendiri secara terpisah satu sama lain ini sesungguhnya adalah sel-sel pembuluh darah. Lalu sel-sel ini mendadak mulai bergabung satu sama lain dan membentuk sambungan di antara mereka. Dan sel-sel tersebut membentuk pembuluh darah. Mari kita saksikan pemandangan menakjubkan lagi. Bagaimana sel-sel ini mengetahui bahwa mereka harus membentuk pembuluh darah dan bagaimana mereka melakukannya? Ini adalah satu di antara beragam pertanyaan yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Sel-sel pembuluh ini akhirnya berhasil membuat sistem tabung yang sempurna tanpa retakan atau lubang padanya. Permukaan bagian dalam pembuluh darah ini mulus, bagaikan dibuat oleh tangan yang ahli. Sistem pembuluh darah yang sempurna ini akan membawa darah ke seluruh bagian tubuh bayi. Jaringan pembuluh darah ini memiliki panjang lebih dari 40.000 km. Ini hampir menyamai panjang keliling bumi. Perkembangan dalam perut sang ibu berlangsung tanpa henti. Pada minggu kelima, tangan dan kaki embrio mulai terlihat. Benjolan ini sebentar lagi akan menjadi lengan. Beberapa sel kemudian mulai membentuk lengan. Tetapi sebentar lagi, sebagian dari sel-sel ini akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ribuan sel melakukan bunuh diri massal. Mengapa sel-sel ini membunuh diri mereka sendiri? Kematian ini memiliki tujuan yang amat penting. Bangkai-bangkai sel yang mati di sepanjang garis tertentu ini diperlukan untuk pembentukan jari jemari tangan. Sel-sel lain memakan sel mati ini, dan celah-celah kosong terbentuk di daerah ini. Celah-celah kosong tersebut adalah celah di antara jari-jari kita. Akan tetapi, mengapa ribuan sel mengorbankan dirinya seperti ini? Bagaimana dapat terjadi? Sebuah sel membunuh dirinya sendiri agar sang bayi dapat memiliki jari-jari pada saatnya nanti. Bagaimana sel tersebut tahu bahwa kematiannya adalah untuk tujuan tertentu? Semua ini sekali lagi menunjukkan bahwa semua sel penyusun manusia ini diberi petunjuk oleh Allah. Pada tahap ini, sejumlah sel mulai membentuk kaki. Sel-sel tersebut tidak mengetahui bahwa sang embrio akan harus berjalan di dunia luar. Tapi, mereka tetap saja membuat kaki dan telapaknya untuk sang embrio. Anda kini sedang menyaksikan wajah manusia berumur 4 minggu. Pada tahap ini, dua lubang terbentuk. Masing-masing terletak pada tiap sisi kepala embrio. Sulit untuk dipercaya, tapi mata akan terbentuk di kedua lubang ini. Mata mulai terbentuk pada minggu ke-6. Sel-sel tersebut bekerja dalam sebuah perencanaan yang sulit dipercaya selama beberapa bulan, dan satu demi satu membentuk bagian-bagian berbeda yang membentuk mata. Sebagian sel membentuk kornea, sebagian pupil, dan sebagian yang lain membentuk lensa. Masing-masing sel berhenti ketika mencapai batas akhir dari daerah yang harus ia bentuk. Dan mata, yang mengandung 40 komponen yang berbeda, terbentuk tanpa cacat.
Dengan cara demikian, mata yang diakui sebagai kamera paling sempurna di dunia ini muncul menjadi ada dari sebuah ketiadaan di dalam perut sang ibu. Perlu dipahami bahwa manusia yang bakal lahir ini akan membuka matanya ke dunia yang berwarna-warni. Dan mata yang sesuai untuk tugas ini telah dibuat. Suara yang akan didengar oleh bayi yang belum lahir ini dan musik yang akan didengarnya juga telah diperhitungkan. Telinga yang akan mendengarkan musik tersebut juga dibentuk dalam perut sang ibu. Sel-sel tersebut membentuk alat penerima suara terbaik di dunia. Semua pemandangan ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa penglihatan dan pendengaran adalah berkah besar yang Allah berikan kepada kita. Allah menerangkan hal ini dalam Al-Quran sebagaimana berikut. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Segala informasi yang hingga kini telah kami sampaikan, yakni tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio dalam rahim sang ibu, diperoleh dari penelitian ilmiah selama 30 sampai 40 tahun terakhir. Dan informasi baru ini telah membantu memahami keajaiban-keajaiban baru lain dalam Al-Quran. Hingga baru-baru ini, terdapat keyakinan bahwa kerangka terbentuk pada saat yang bersamaan dengan otot. Tetapi penelitian terakhir telah mengungkap kebenaran yang sebelumnya tidak diketahui manusia. Jaringan tulang pertama tumbuh dan terbentuk dalam embrio, dan kemudian jaringan otot terbentuk menyelubungi tulang-tulang ini. Hal yang menarik adalah bahwa fakta yang baru ditemukan ini ternyata telah dinyatakan 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Selain itu, penelitian ilmiah tentang kelahiran telah menunjukkan bahwa bayi mengalami 3 tahapan dalam rahim sang ibu. Fakta ini diuraikan dalam buku pelajaran embriologi, Basic Human Embryology, sebagaimana berikut. Kehidupan dalam rahim terbentuk melalui 3 fase. Pre-embryonik, 2 sampai 5 minggu pertama. Embryonik, hingga akhir minggu ke-8. Dan janin, dari minggu ke-8 hingga masa kelahiran. Informasi yang kita ketahui menggunakan teknologi masa kini ini, yang merupakan hasil penelitian panjang bertahun-tahun, ternyata telah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. 3 fase dalam rahim sang ibu ini diterangkan dalam Al-Quran sebagaimana berikut. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah. Allah Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?
Instrumen yang kini Anda saksikan di layar adalah alat medis dengan teknologi paling mutakhir di dunia. Ini adalah sistem penyangga kehidupan. Mereka yang berada dalam perawatan intensif terhubungkan dengan alat ini. Tapi teknologi sebanyak ini sama sekali kalah ketika dibandingkan dengan sebuah peralatan canggih lainnya. Peralatan canggih ini adalah plasenta yang mengelilingi embrio dalam rahim ibu dan mencukupi segala keperluannya. Plasenta berfungsi sebagai mesin dialisis ginjal, mesin jantung paru-paru, dan liver buatan. Ia melakukan semua fungsi ini pada saat yang bersamaan. Ia adalah desain ajaib yang memungkinkan ibu dan bayi tetap hidup. Sel-sel pembentuk plasenta ini mengenali molekul-molekul makanan di antara ribuan molekul yang ada dalam darah sang ibu dan memudahkan molekul-molekul tersebut untuk mencapai sang bayi. Tugas lain dari plasenta adalah melindungi embrio. Sel-sel pertahanan dalam tubuh sang ibu bergerak menuju rahim dan menyerang embrio yang sedang tumbuh. Tapi sel-sel pada lapisan paling luar plasenta membentuk semacam saringan yang terletak antara pembuluh darah ibu dan embrio. Saringan ini meloloskan molekul-molekul makanan dan menahan sel-sel imunitas. Jika pekerjaan memikirkan dan mencukupi kebutuhan embrio yang sedang tumbuh ini diberikan kepada manusia dan bukan pada plasenta, maka embrio tersebut akan mati dalam beberapa menit saja. Sebab tidak ada satupun teknologi manusia yang mampu menghitung kebutuhan yang senantiasa berubah ini dan mencukupinya. Satu-satunya mesin yang dapat mengerjakan fungsi ini adalah plasenta. Tali ini memungkinkan terjadinya hubungan antara bayi dan tubuh ibunya. Tali yang dipotong dan dibuang setelah kelahiran ini merupakan sebuah keajaiban desain dan melakukan tugas penting selama 9 bulan. Dalam tali ini terdapat satu pembuluh darah vena dan 2 pembuluh darah arteri. Pembuluh vena membawa makanan dan oksigen ke embrio. Dengan demikian, sang embrio tidak tenggelam meskipun ia hidup dalam lingkungan yang dipenuhi cairan, termasuk paru-parunya yang penuh dengan air. Ia tidak mati, sekalipun sistem pencernaannya belum terbentuk dan ia tidak dapat makan. Dua kebutuhan dasar ini disediakan bagi embrio melalui perutnya. Pembuluh arteri mengeluarkan karbon dioksida dan sisa-sisa sampah makanan dari tubuh sang bayi. Sang ibu dan embrio yang sedang tumbuh dalam perutnya tersebut, keduanya sama-sama tidak menyadari adanya sebuah sistem ini. Seiring dengan pergantian bulan, bayi dalam perut sang ibu tumbuh dengan mengambil bentuk tertentu. Ia telah siap untuk memulai kehidupan di dunia luar. Kini telah tiba saatnya untuk tahap terakhir, yaitu kelahiran. Tapi ada bahaya besar menghadang sang bayi yang sedang menunggu dalam perut ibunya. Bayi akan lahir melalui rahim dan di antara tulang panggul sang ibu. Ini adalah bahaya besar bagi bayi. Karena ketika proses kelahiran berlangsung, kepala bayi akan dipaksa keluar melalui lubang sempit ini dan tengkoraknya akan mengalami tekanan. Akan tetapi pengamanan khusus telah dipersiapkan untuk melindungi kesehatan bayi.
Tulang-tulang tengkorak bayi yang sedang lahir bersifat lunak. Di samping itu, berbeda dengan manusia dewasa, tulang-tulang pembentuk tengkorak tidak menyatu satu sama lain. Hal ini menjadikan tulang-tulang tersebut meregang sedikit ketika kelahiran berlangsung. Celah-celah di antara tulang-tulang ini mencegah tengkorak agar tidak remuk selama berlangsungnya proses ini. Dengan cara ini, sang bayi lahir dengan selamat dan tengkorak serta otaknya tidak mengalami kerusakan. Dalam bulan-bulan selanjutnya, tengkorak ini akan mengeras dan bayi tersebut akan menjalani hidupnya secara normal dan sehat. Berbagai peristiwa yang telah dikisahkan dalam film ini dialami semua orang di dunia. Setiap manusia dipancarkan ke rahim sebagai sebuah sel sperma yang kemudian bersatu dengan telur dan kemudian memulai kehidupan sebagai sel tunggal. Semua ini terjadi karena adanya kondisi yang secara khusus diciptakan di tempat tersebut. Bahkan sebelum manusia mengetahui keberadaan dirinya sendiri, Allah telah memberi bentuk pada tubuh mereka dan menciptakan manusia normal dari sebuah sel tunggal. Adalah kewajiban bagi setiap orang di dunia untuk merenungkan kenyataan ini. Dan kewajiban Anda adalah untuk memikirkan bagaimana Anda lahir ke dunia ini dan kemudian bersyukur kepada Allah. Jangan lupa bahwa Tuhan kita yang telah menciptakan tubuh kita sekali akan mencipta kita lagi setelah kematian kita dan akan mempertanyakan segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Hal ini amatlah mudah baginya. Mereka yang melupakan penciptaan diri mereka sendiri dan mengingkari kehidupan akhirat benar-benar telah tertipu. Allah berfirman tentang orang-orang ini di dalam Al-Quran. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pada kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk.